Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Revi di pembahasan pelatihan soal 8.3 bab 8 modul 8 bangun ruang sisi datar ya. Sesuai soal yang dipilih adalah 1, 2, 4 dan 5. Silahkan disimak dengan baik-baik, disalin dengan rapi di kertas folio masing-masing, ditunggu pengumpulan tugasnya. Langsung aja ke nomor yang pertama adalah perhatikan 5 segi 4 beraturan KPQRS di samping. Sebutkan semua rusuk, bidang sisi tegak, dan tinggi limasnya ya. Kita sebutkan semua rusuknya. Semua rusuknya berarti yang bagian alasnya adalah PQ, alasnya PQ, terus QR, terus RS, dan SP atau PS ya, bisa dibolak-balik. Terus untuk sisi tegaknya, untuk rusuk tegaknya itu ada KP karena puncaknya K, terus kaki, terus KR, terus KS. Jadi total ada 8 rusuk pada 5 segi 4 beraturan. Terus yang kedua, bidang tegaknya. Bidang tegak. Ya, bidang tegaknya ada 4 berbentuk segitiga sama kaki. Yang pertama adalah KPQ, terus KQR, terus KRS, terus KSP. Kurang jelas. Tuh. KSP. Pakai hijau aja. Terus untuk tinggi limas, di situ ada M, mungkin maksudnya adalah M pada tengah-tengah perpotongan diagonal persegi pada titik tengah dari alasnya. Jadi yang C berarti itu adalah tinggi limasnya adalah KM gitu ya. Bisa kalau nggak dimisalin M juga nggak apa-apa, misalkan dimisalin O jadi KO, atau dimisalin apapun lah yang ditulis di tengah situ dianggap benar aja. Silahkan digambar juga kalau perlu. Oke, selanjutnya nomor 2, kerangka model limas dengan alas persegi panjang dengan panjang 16 cm dan lebar 12 cm, sedangkan tinggi limas adalah 24 cm. Tentukan panjang kawat paling sedikit yang diperlukan untuk membuat kerangka model sebuah limas gitu ya. Bagian rusuk-rusuk alasnya sudah diketahui, tinggal bagian rusuk-rusuk tegaknya ya, kita carinya tetap dengan Pitagoras seperti di paket-paket sebelumnya ya. Kita gambarkan sebuah persegi panjang yang merupakan alas dari limas dengan sisi panjang 16 dan lebar 12 gitu. Tinggal kita cari bagian miringnya gitu. Bagian miringnya itu triple dari 12, 16, titik. Triple dasarnya seperti kalian tahu semua adalah 3, 4, 5 ya. 3 ke 12 itu dikali 4, 4 ke 16 dikali 4 juga, udah pasti otomatis 5 dikali 4 juga, hasilnya adalah 20 cm. Nah, bagian diagonal persegi panjangnya adalah 20 cm. Nah, setengahnya dapat 10 cm gitu. Jadi kita gambarkan lagi sebuah segitiga, siku-siku, ini tinggi limas 24 cm, dan ini setengah dari diagonal persegi panjang tadi adalah 10 cm. Semoga kelihatan ya. Nah,
10, 24, titik, titik, titik. Seperti biasa, kita memakai triple dasar Pitagoras 10, 24, titik, titik, titik yang miring. Ini adalah triple dasar Pitagoras yang 5, 12, 13. Kira-kira dikali berapa? Benar, dikali 2. Semuanya dikali 2. Ini pun juga dikali 2. Dapatnya berapa? 26 cm. Ini 26 cm. Tuh. Gampang kan? Nah, udah dapat semua sisi limasnya, tinggal kita jumlahkan. Kita sambung ke sini ya. Ke rangka minimumnya. Ya. Bentuknya alasnya persegi panjang, berarti 2 panjang tambah lebar ditambah 4 kali sisi alas tegaknya. Tusuk tegaknya kita misalin M misalkan gitu. Kita masukin nilainya 2 dikali panjangnya 16 tambah 12 ditambah 4 dikali 26. 16 tambah 12 itu 28 dikali 2 itu 56 ditambah 4 kali 26 itu dapatnya 104 ditambah 56 dapatnya adalah 160 cm. Ya, total kawat yang dibutuhkan adalah 160 cm. Oke, selanjutnya yang nomor 4 itu ada sebuah limas dengan alas berbentuk persegi. Diketahui tinggi segitiganya adalah 13, yang ini 13 dan tinggi limasnya adalah 12. Yang ditanya luas permukaan limas. Luas permukaan limas itu kita harus punya dulu sisi alasnya. Sisi alasnya kita cari dengan triple Pitagoras yang ini. Kita hilangin dulu lampu. Oke, sisi alasnya kita cari dengan segitiga siku-siku yang ini, berarti titik 12 13. Udah pasti jawabannya 5. Titik 12 13. Udah pasti di sini isinya adalah 5. Gitu. Nah, di sini 5 berarti rusuknya itu 10. Rusuknya 10, tinggal kita cari luas permukaan limas. Luas permukaan limas itu setengah keliling alas dikali tinggi segitiga ditambah 2 ditambah luas alas. Gitu. Ya. Keliling alasnya udah ketemu belum? Luas alasnya udah ada belum? Kita cari. Luas alasnya itu karena sisinya 10 berarti S kuadrat, berarti 10 kuadrat dapatnya adalah 100 cm. Keliling alasnya itu kita tinggal jumlahin semuanya adalah 4 kali S. 4 kali 10 dapatnya 40 cm. Tinggal kita masukin ke rumus luas permukaan prisma. Rumusnya hampir mirip kayak limas prisma, tapi membedakan di sini ada setengah, terus di sini tingginya bukan tinggi limas tapi tinggi segitiga si tegak, ya, bidang yang tegaknya ditambah 1 kali luas alas. Ya, kita masukin nilai-nilainya. Setengah dikali keliling alasnya itu 40, tinggi segitiganya 13 ditambah luas alasnya adalah 100. Oke, ini dicoret 20 kali 13 itu 260 tambah 100 dapatnya adalah 360 cm kuadrat. Oke, nomor terakhir, nomor 5. Sebuah limas dengan alas persegi, keliling alasnya diketahui 96 cm. Sedangkan tinggi limasnya diketahui adalah 16 cm. Ini 16 cm. Ya.
tentukan luas seluruh permukaan limas ya. Tinggi limasnya udah ada, yang belum ada sisi alas sama tinggi segitiga tegak gitu. Berarti kita harus cari untuk segitiga tegak, kita harus cari dulu yang alasnya gitu. Keliling alasnya 96, berarti sisi alasnya berarti 96 dibagi 4 gitu, karena bentuknya adalah persegi. 96 dibagi 4 dapatnya adalah 24 cm gitu. Segini 24 cm berarti ini setengahnya adalah 12 cm. 12, 16 di sini titik-titik yang triple-nya. Berarti 12, 16 titik-titik kelipatan dari 3, 4 dan 5. Dikali berapa? Kali 4. Semuanya dikali 4. Berarti ini juga dikali 4. 5 dikali 4 adalah 20. Berarti tinggi segitiga tegaknya adalah 20 cm. Yang ini nih. Ya, maaf gambarnya kecil-kecil nih, 30 cm. Maaf, 20 cm. Gitu. Nah, keliling alasnya udah ketemu, yang belum ada adalah luas alasnya. Luas alas juga kita cari. Luas alas sama dengan 24 kali 24 S kuadrat. 24 dikali 24. Berapa 24 kali 24? Kita hitung dulu. 24 dikali 24, 576. 576. Ini kita butuh yang ini, yang ini. Oke, kita masukin ke sama yang ini. Kita masukin ke rumus luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma sama dengan setengah keliling alas dikali tinggi segitiga. Ingat ya, tinggi segitiga bukan tinggi limas, ditambah luas alas. Kita masukin nilainya 1/2 dikali keliling alasnya 96 dikali tinggi segitiga tegaknya adalah 20 ditambah luas alasnya 576. Kita coret yang bisa disederhanakan. Ini 1, ini 10. 10 kali 96 jadinya 960 ditambah 500. Kelihatan nggak? 576 dapatnya adalah ditambah 960 1536 cm kuadrat. Kelihatan ya, masih kelihatan di ujung ya. Silahkan di terawang-terawang lah. Seperti itu. Ini hasilnya. Sama ini. Nomor 4. Jika ada yang kurang paham atau kurang jelas, silahkan ditanyakan di grup. Bapak lebih suka kalian bertanya. Kalau ada kesulitan, silahkan ditanyakan. Bagi yang belum mengerjakan, silahkan mengerjakan dari modul 6, modul 7-nya. Biar kalian mempunyai nilai. Setidaknya kalian ada menyalin. Dan salinan itu mungkin nanti bakal jadi bahan ujian akhir semester nanti ya. Kalau kalian tidak menyalin sama sekali, tidak mengerjakan sama sekali, kalian tidak ada bahan bacaan gitu. Terus untuk selanjutnya sampai bertemu lagi di latihan 8.4. Sekian dulu pembahasan soal kita pada kali ini. Jangan lupa disalin dengan rapi, dikumpulkan ke meja Bapak. Bapak apresiasi sekali bagi yang sudah mengumpulkan bab 8. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.